yang dipinjam. Nilai pokok pinjamannya itu 1 juta. Jadi di akhir nanti itu harus melunasi 1 juta. Tapi ketika dilempar ke pasar itu mau dijual harga berapa? Nah, cara menghitung berapa harga yang mau dijual ke pasar secara wajar ini, teman-teman ngitung pakai rumus ini. Rumus yang ada di papan ini. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung berapa harga yang wajar kalau saya menginginkan keuntungan 17%. Nah, di sini teman-teman kan sudah melihat semuanya. 1 plus ini ya, N ini tadi dari bunganya. Bunganya itu kan setiap tahun teman-teman akan dapat 180.000. Dari mana 180.000? Bunga per tahun. Bunga per tahunnya ini, nah, bunga per tahunnya ini tadi dari 18% dikalikan 1 juta. Ya kan? Jadi sama dengan 180.000. Nah, sip. Makasih Mbak Suhartini atas pertolongannya. Nah ya, jadi N-nya ini N. Bunga per tahun ini N. Nah, saya taruh di sini. Bunga per tahun ini N. Nah, 1 plus R. R yang di sini ya. R yang di sini ini bukan 18% ya. Ini adalah keuntungan. R itu keuntungan yang diharapkan atau dalam kasusnya ini 17%. Ya, benar, 17%. Jadi 17% ini 17% ini R-nya 0,17. 1 plus 0,17 pangkat N. N-nya 5 tahun. Karena akan dijanjikan dikembalikan dalam waktu 5 tahun. Nah, dari modul ini dilihat hasilnya itu 1.032. Jadi B-nya ini ketemu, bentar, harga obligasi yang wajar itu ketemu 1.032. Nah, jadi harga obligasi yang wajar itu 1032. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia menjual lebih dari 1032, berarti dia kemahalan menjualnya. Karena dari setelah hitung-hitungan kita, ini jadi sebenarnya rumus ini tuh apa sih, Bu? Rumus ini tuh. Rumus ini itu untuk menentukan berapa nilai yang wajar. Kayak kita pembahasan kita tadi yang nomor 5, kita bahas poin kelima itu adalah penilaian aset. Jadi kita menilai berapa sih harga yang wajar. Gitu. Kalau sampai di sini, teman-teman masih bingung nggak? Halo? Masih pada bingung nggak? TikTok, TikTok, TikTok. Halo, teman-teman. Lumayan bingung. Masih bingung ya? Coba-coba, yang bingungnya di mana? Coba saya dikasih tahu. Bingung yang bagian mananya coba? Nanti saya bantu. Bingungnya sebelah mana? Mas Nano, Mbak Muji, coba dikasih tahu saya. Coba dicocokkan antara penjelasan saya dan dari modulnya. Mungkin ada yang nggak matching. Sebentar ya, saya sambil minum nih, seret nanti. Nah,
Ini Mbak Erna ini sudah nangkep nih. Bener banget Mbak Erna. Jadi yang dimaksud dari penjelasan yang panjang lebar dan membingungkan tadi, intinya adalah misal kita membeli aset, terus kan perusahaannya menetapkan harga. Nah, kita kan sebagai pihak yang membeli itu harus tahu itu harganya wajar atau tidak sih. Kita menghitung dengan rumus ini. Gitu. Makasih Mbak Erna atas bantuannya. Nah, teman-teman masih bingung? Contoh di buku kupon rate 13%. Waduh. Oh, berarti bukunya beda versi sama punya saya. Iya deh. Oh, gitu toh. Maaf, maaf, maaf. Ya, jadi kupon rate-nya ya 13. Kalau 13 ya tinggal 13 kali 1 juta ya, 130.000. Gitu. Nah, kok di Mbak Fevi beda? Halaman 1.33. Ini sepertinya halaman 1.28 ini. 1.28 Mbak Ani. Nah, 1.28. Miss ya, miss ya. Bukunya nggak sama. Ya deh, kita samakan persepsi ya. Kita samakan persepsi. Jadi kupon rate-nya 18%. Kupon rate-nya 18%. Pantasan dan nggak nemu-nemu. Nah, saya kasih senyum deh. 1,28 petunjuk jawab latihan. Coba saya lihat. Oh, mungkin bukunya nggak sama itu Mbak Ani. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting intinya semuanya nangkap ya. Kenapa kita pakai perhitungan seperti ini? Yang penting cara ngitungnya nangkep nggak? Oke, kita lupakan 13% dan 18% itu. Tapi semuanya bisa nangkep nggak penjelasan saya? Nangkep ya. Selain Mbak Fevi, Mbak Suhartini, Mbak Yunita, Mbak Erna, Mbak Muji, Mas Nano. Jelas, siap. Nah, ini tadi kan obligasi. Kita lanjut ke yang penghasilannya nggak tetap. Misalnya saham. Ya, saham, saham di sini itu kenapa kita bisa bilang nggak tetap? Kalau obligasi itu kan jelas. Setiap tahun kalau kita bilang 18% pasti dapatnya 18%. Tapi kalau saham itu kan fluktuatif. Lihat PPT Ibu karena modul nggak sama boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa Mbak Yunita. Yang penting bisa mengikuti ya. Nah, jadi penghasilan yang tidak tetap tadi, ini misalnya kita misalkan saham. Saham pendapatan yang kita dapatkan dari saham itu apa sih? Kalau obligasi kan jelas dapat bunga ya. 18% kalikan dengan pokoknya. Nah, sekarang saya tanya, kalau saham itu penghasilannya dari mana? Yuk, cup 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 cup. Penghasilan saham. Kalau teman-teman investasi ke saham, pengembaliannya dari mana? Kalau harga saham naik, kalau harga saham naik, kenapa Mbak Muji? Mbak Erna, kalau nilai sahamnya naik, kenapa? Boleh berarti untung, ya. Untungnya kita dapatkan dari mana? Kita dapat kalau nilai saham, misalnya hari ini sahamnya naik 10%. Apa kita berarti dapat 10%? Selisih harga pembelian dan penjualan saham. Penjualan. Ya, boleh, benar. Tapi yang dimaksud penghasilan di sini itu lebih kepada, saya tuliskan di sini ya, di
Dividen. Jadi, nah, jadi pendapatan yang didapat boleh kalau misalnya harga saham naik terus dijual nanti kita untung Bu, boleh, boleh. Tapi itu keuntungan dari penjualan, bukan penghasilan yang tetap. Kalau misalnya kita menjual berarti setelah itu kita kan nggak punya saham itu lagi. Tapi kalau dividen di akhir tahun kita mendapatkan dividen. Nah, setelah kita dibayarkan dengan dividen, tahun kedepannya pun kita tetap akan memiliki saham itu. Ya nggak? Jadi kalau misalnya dijual, teman-teman menjual, wah ini harganya naik, dijual. Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh, terserah orang saya yang punya, mau saya jual kayak enggak, kayak terserah kan gitu ya. Boleh, itu untung. Tapi setelah teman-teman jual, kalau misalnya besoknya harganya naik lagi, ya jangan menyesal. Kan sudah dijual, udah jadi punya orang lain, ya kan? Kalau dividen, teman-teman menunggu akhir tahun, wah pembagian dividen nih, gitu kan? Dapat dividen, ongkang-ongkang kaki, ya kan? Beli rumah, beli mobil, udah dari pembagian dividen. Tapi tahun kedepannya kalau misal ada penaikan saham lagi, teman-teman masih dapat karena teman-teman masih punya sahamnya itu. Nah, sekarang kita nilai. Ketika teman-teman misalnya mau beli saham, kalau mau beli saham, kira-kira harga yang pantas itu berapa ya? Nah, ini ada rumus namanya growth constant model. Growth constant model ini kita menganggap harga saham, bentar, ini rumus ini. Nah, ini growth model. Jadi P itu price. Price itu harga saham. D, D itu dividen. Nah, ini kan ada D0, ada D1. D1 itu adalah dividen tahun depan. Nah, Bu, berarti kan kita nggak tahu, Bu, tahun depan belum dibagi kok, ya kan? Nah, kita tahunya dari mana? Ya udah, dividen tahun ini dulu D0. Iya, Mbak Fevi, pembagian keuntungan benar. Tapi kan tahun depan kita masih belum tahu ya mau dibagiin untung berapa. Maka kita ngelihatnya dari tahun ini, dari D0. 1 plus G. G itu apa? G itu growth. Growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan nilai saham. Ya. Jadi growth itu pertumbuhan nilai saham. Misalnya, kita ngelihatnya dari mana? Dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya tahun sebelumnya itu dari 10, terus harga sahamnya naik ke 11. Berarti kan naik 1 poin. Berarti growth-nya 10%. 10% itu berarti sama dengan 0,1. Nah, kalau 0,1 tinggal kita tambahkan 1 ditambah 0,1. Jadi 1,1. Misalnya tahun itu dividennya dibagikan 5. 5 dolar misalnya. 5 dikalikan 1,1. Maka itu jadi D1. Ya. Nah, sedangkan R itu sama seperti yang atas tadi. Kita mengharapkan keuntungan berapa sih dari saham itu? Ya. Jadi teman-teman hati-hati ya antara R sama G. Kalau G itu pertumbuhan nilainya. Jadi sahamnya itu kalau kemarin harganya 10, terus tahun besoknya naik 15, berarti kan G-nya 50%. 0,5 berarti. Nah, R itu keuntungan yang diharapkan. Loh Bu, R itu mungkin nggak lebih kecil daripada G. Nah ini kan judulnya R dikurangi G. Berarti kan logikanya R selalu lebih besar daripada G. Kenapa kok selalu? Nah kalau kita mengharapkan keuntungan yang lebih kecil daripada pertumbuhannya, berarti nilainya minus dong. Ya kan? Padahal namanya keuntungan kita selalu mengharapkan keuntungan yang lebih besar, ya kan? Nah teman-teman sampai di sini nyambung nggak? Nyambung nggak? Halo, namanya juga ngarep. Iya sih, nggak apa-apa Mbak, ngarep. Masih loading, bentar-bentar. Saya lihat ke modulnya dulu. Nah, modul halaman 129 ya. Harga saham sekarang 10.000. Diharapkan memberikan dividen 1.000. Dan diperkirakan tahun depannya itu jadi 11.000. Ya kan? Ini kita lihat 11.000 P1. P kalau teman-teman 1, ingat-ingat di depannya ada 1, itu berarti tahun depannya.